Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Yulia Marsha dengan NIM akhir 48 akan menjelaskan sedikit tentang materi komunikasi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa sih komunikasi itu dan sebagaimana penting komunikasi dalam suatu perusahaan? Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pesan, informasi ataupun perasaan dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk tujuan mencapai pemahaman yang sama. Dalam manajemen sumber daya manusia, komunikasi menjadi alat yang sangat penting untuk menyampaikan kebijakan atau instruksi untuk membangun hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan pimpinan. Tujuan dari komunikasi sendiri itu sangat banyak sekali, seperti untuk menyampaikan informasi dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, seperti visi misi organisasi dan kebijakan apa yang ada di organisasi tersebut, dan untuk menjelaskan cara ataupun prosedur dalam setiap pekerjaan yang ada. Yang kedua adalah menumbuhkan kerjasama dan koordinasi antar bagian. Dengan adanya komunikasi, maka kerjasama akan terjalin dengan saling menyampaikan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Ketika seseorang ingin memberi motivasi, tentunya dibutuhkan komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Yang keempat adalah untuk menghindari konflik ataupun kesalahpahaman di tempat kerja. Dengan adanya komunikasi yang efektif, perasaan saling menduga itu akan tidak ada dan tidak akan terjadi karena komunikasi terhubung dan terciptanya kepahaman yang sama. Jenis-jenis komunikasi itu ada komunikasi vertikal, yaitu antara pimpinan pada karyawan ataupun karyawan pada pimpinan. Kalau karyawan pada pimpinan itu seperti laporan, saran, dan keluhan. Kalau dari pimpinan pada karyawan itu seperti memberi instruksi maupun penjelasan tentang kebijakan. Dalam proses komunikasi itu ada orang yang menyampaikan pesan dan harus ada informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah media, yaitu alat ataupun cara menyampaikan pesan. Yang keempat adalah penerima, yaitu orang yang akan menerima pesan. Yang kelima adalah feedback dan keenam adalah gangguan. Komunikasi itu sangat penting karena untuk membantu tercapainya hubungan antara aspek dalam organisasi atau perusahaan menjadi harmonis, dan ketika mereka harmonis maka akan meningkatkan produktivitas dan memperkuat koordinasi antar tiap bagian dan menumbuhkan rasa saling percaya antara pimpinan dan karyawan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.